Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha agung, berkahi majlis ini. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami patuh padamu. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kajian kali ini dinukil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, membahas tentang 4 hadis yang menjadi sumber utama hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Jadi di dalam kitab Imam Nawawi juga, di dalam kitab Arba'in, 4 hadis ini sangat dipentingkan. Kita coba bahas 4 hadis ini. Yang 3 dari riwayat Imam Bukhari Muslim dan yang 1 dari Imam Tirmizi. Hadis ini menjadi dasar akhlak ini dari 4 ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kita bisa memahaminya. Yang pertama adalah hadis tentang iman yang sempurna. Jadi kalau kita merasa beriman, inilah kita harus tahu sejauh mana bukti dari iman kita. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhi, sebelum kita mencintai saudara kita ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kita sebelum kita menyukai apa yang ada pada saudara kita sebagaimana kita mencintai apa yang ada pada diri kita. Ada 5 tingkatan kedengkian. Yang terburuk adalah kita tidak suka saudara kita dapat nikmat dan senang saudara kita dapat kesusahan. Ini muslim terburuk. Yang senang lihat saudaranya dapat kesusahan dan dia tidak rela orang lain dapat kebaikan. Apakah nilai bagus atau hafalannya lebih banyak atau rezekinya lebih banyak, kedudukannya lebih tinggi, pokoknya lihat saudaranya dapat nikmat, dia tidak rela. Dan ketika nikmat itu tidak ada atau dia terkena musibah, suka. Nah, ini pendengki. Nauzubillah min dzalik. Ini manusia terburuk, seorang muslim terburuk, yaitu yang hasud. Tingkatan kedua agak lebih baik dibanding yang pertama, yaitu tidak suka lihat saudaranya kena musibah. Kita tidak suka ada yang jatuh, ada yang celaka, ada yang gagal, tapi juga tidak suka kalau dia dapat nikmat.
Tidak suka kalau teman jadi bintang kelas, jadi juara ini, juara itu, dapat jodoh. Ada yang tidak rela, tapi juga tidak mau dia celaka. Kalau yang tadi, yang terburuk, gembira dengan orang lain dan dapat musibah. Kalau ini tidak, dia tidak gembira, tapi jangan dapat nikmat. Ada yang begitu, ada. Jangan sih celaka, cuman kalau untung jangan juga. Bangkrut jangan, tapi untung ya jangan. Yang ketiga, lebih baik sedikit ini. Tidak rela orang lain dapat musibah, tapi kalau, dan senang orang dapat untung, tapi tidak boleh melebihi kita. Ya udah, kamu ranking 2 saja, tidak boleh ranking 1. Nah, kalau bikin pesantren ya kecil saja, jangan lebih gede. Kalau dapat jodoh jangan yang terlalu cakep lah ya. Tidak boleh melampaui jodohnya. Ada orang yang senang orang dapat nikmat, tapi tidak boleh melewati dirinya. Yang keempat, nah ini sudah memasuki daerah yang baik, yaitu senang orang lain dapat nikmat dan tidak rela orang lain dapat musibah. Sama dengan yang kita. May yuhibbu li nafsi. Kita dapat rezeki, senang dia dapat rezeki yang sama. Kita hafal Quran, kita senang saudara kita dapat hafal Quran. Pokoknya apa yang senang ada pada kita, kita senang dengan ada pada teman kita. Tidak ada berat di hati kita. Kita untung, kita senang lihat orang untung. Tapi puncaknya adalah, sempurnanya iman adalah kita senang orang lain lebih baik dari kita. Bukankah kita harus fastabiqul khairat? Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi lihat orang lain lebih baik dari kita, kita berusaha yang terbaik. Tapi lihat yang lebih baik dari kita, kita bahagia. Seperti musabaqah tilawatil Quran, kita berusaha menampilkan yang terbaik. Tapi ketika teman kita jadi juaranya, kita bahagia. Jarang hadirin. Apalagi sebentar lagi Madengnas, masa dengki nasional. Pilkada, pemilihan kepala daerah langsung, dan pilpres, itu kecenderungannya tidak rela. Seorang pendengki tidak pernah mau memuji yang didengkinya. Seorang pendengki pasti sibuk melihat kekurangan yang didengkinya. Makin kuat kedengkiannya menjatuhkan orang yang didengkinya. Zalim. Jangan hadirin, kita harus bersihkan hati kita. Kenapa akhlak ini menjadi akhlak utama? Karena kalau kita sudah kuat iman, kita senang dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Allah lainnya. Dengki itu dia tidak beriman kuat, dia tidak rela dengan apa yang Allah bagikan kepada saudaranya. Padahal hak Allah membagi rizki, membagi nikmat apapun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesuka Allah, ini diberi gelar ini, diberi pangkat ini, diberi wajah ini, diberi hafalan ini, diberi kedudukan, sesuka Allah. Dan kita tidak bisa merubah apa yang Allah tetapkan untuk orang lain. Harusnya kita senang hamba Allah diberi nikmat. Kita jualan sama-sama, ini laku, kita kurang laku. Kenapa harus kecewa? Yang membagikan rezekinya sama, kita Allah, kesini yang ngasih rezeki Allah, kesini juga Allah. Ini ujian, harusnya kita senang. Yang terbaik adalah kalau kita laku dan ini belum laku, suruh orang beli ke teman kita. Ini saya sudah laku 10 bungkus, teman saya jualannya sama belum laku, belum baru laku 1, beli saja, sama saja kok barangnya, satu pabrik, ayo beli sana.
Kalau pendengki rasain ya, uangnya dapat, berkahnya tidak dapat. Makanya di dalam pemilihan-pemilihan, pertandingan-pertandingan, kalau sesama orang beriman, ya sudah, tidak usah sibuk ingin menjatuhkan yang lain. Lakukan saja yang terbaik sebagai amal soleh. Ya, toh nanti siapa yang dapat jadi juara, kita ikut bahagia, gak usah kecil hati. Jadi kita tidak kalah. Yang kalah itu yang menang jadi ujub, kalah jadi dengki, jadi dendam. Ikhwan, misalkan 5 ikhwan memperbutkan seorang akhwat, misal ya, ya sudah, terima aja nasibnya ya, karena akhwat itu tidak milih satupun di antara yang 5 itu. Ada yang bahagia, kalau saya enggak, yang lain juga enggak, dengki juga. Ada yang begitu kan. Dengki itu tahapan terburuknya adalah orang tidak boleh dapat nikmat, dan nikmat itu harus pindah ke kita. Itu dengki sejati. Ada yang orang jangan dapat nikmat walaupun kita enggak pindah ke kita, asal dia juga jangan. Ada itu. Kalau saya kalah dia juga kalah, dengki juga.